pertanian berkelanjutan di Indonesia yang akan dimotori oleh PT BES. Jadi eco farming ini ada eco farming original yang pupuk organik super aktif. Nah ini eco farming ini berbeda dengan pupuk super aktif yang seperti halnya eco farming yang original. Karena kalau eco farming ini lebih mengarah kepada eco plant protector. Jadi pendamping eco farming untuk saling menguatkan. Karena selama ini kita punya pupuk bagus pun ketika diserang hama dan penyakit, ya tidak bisa apa-apa. Makanya adanya eco plant protector ini, insya Allah nanti di mindsetnya para mitra ini berbicara tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman, pasti akan mendengar apa yang disebutnya agen hayati atau eco plant protector ini yang akan dikeluarkan oleh PT BES. Karena produk ini insya Allah tidak mengandung residu bahan kimia berbahaya. Nah inilah yang dicari siapapun, karena formulasi ini sudah diketemukan tahun 2017 dan hasilnya dahsyat. Makanya eco plant protector ini sudah kita siapkan ya, tim konsultan sudah siapkan materinya supaya lebih gampang dicerna ya. Jadi eco farming, eco plant protector ini bukan saingannya eco farming gitu ya. Tapi inilah varian yang dimiliki oleh PT BES. Nah ini khusus untuk pengendali hama dan penyakit tanaman. Nah, adapun istilah agen hayati nanti akan kita bahas ya. Jadi bahwa di sini pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) berbasis makhluk hidup, mikroorganisme mikroskopis ya yang tidak terlihat oleh mata telanjang gitu ya. Kemudian bebas residu dan ramah lingkungan. Nah, di sini kita akan membawa nilai-nilai dakwah kita bagi yang muslim, baik yang non muslim pun sama. Karena ini kita ini punya tujuan ini bagaimana caranya bumi ini diwariskan untuk orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, orang yang tidak membuat kerusakan. Jadi dalam penggunaan pestisidanya pun harus secara bijaksana gitu kan. Nah, makanya dengan adanya eco farming, eco plant protector ini kita lebih mengarah lagi bagaimana caranya kita memproduksi produk pangan itu yang memang yang betul-betul memang baik dan menyehatkan. Karena kita ini dalam bertani ingin ada keberkahan. Umur kita tidak tidak tahu kapan, tapi di sisa hidup kita inilah kita harus menjadilah orang yang memang khairunas anu fa'uhum linnas. Nah, insya Allah ini produk eco farming, eco plant protector ini ya. Jadi dari divisi ekotaninya produk PT BES. Nah, ini pertengahan Juli sudah masuk ke sistem. Nanti bisa diorder melalui sistem. Adapun yang ingin mendampingi karena Demplotnya sekarang membutuhkan, nah itu bisa lewat saya nanti ya. Nah, secara prinsip inilah produk yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh mitra. Karena eco plant protector ini pengaplikasinya gampang dan kita pun tidak akan terkena imbas dari racun pestisida yang bisa merusak semua jaringan yang ada pada tubuh manusia ya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Nah, kemudian eco plant protector inilah suatu produk yang akan kedepannya akan mendampingi eco farming ya, yang akan mendampingi eco farming sebagai pengendali hama dan penyakit tanaman. Nah, perlu disampaikan jika Bapak dan Ibu sering mendengar kata-kata sustainable agricultural development, Kok Pawan sering banget menyampaikan ini. Nah, itu artinya apa? Bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia ini insya Allah akan digawangi oleh PT BES. Karena mindset yang selama ini ya di tingkat kalangan petani itu bahwa produksi tinggi itu di dalam mengadakan produktivitas pangan itu kalau tidak dibarengi racun itu kurang afdol gitu. Nah itu mindset itu yang salah. Akan kita luruskan sedikit-sedikit bahwa sebagai satu-satunya cara ampuh untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman harus menggunakan racun. Nah itu mindset itulah yang akan kita kikis sedikit demi sedikit. Nah itu ternyata salah. Disinilah kalau kita memilih seperti yang tadi, jelas kita jauh dari keberkahan. Sudah banyak petani-petani kita hanya dijadikan objek ketika suatu produk pestisida sudah tidak mempan. Nah mindset petani kita ini bagaimana caranya mencari lagi yang namanya racun yang lebih dahsyat lagi. Nah itu salah ternyata. Karena saya pun merasakan. Nah kalau sudah seperti itu, kita sudah meracuni tanah, tanaman, dan meracuni hasil produktivitas pertanian, dan akhirnya meracuni orang.
Nah, ini mau sampai kapan kira-kira? Karena perlu disampaikan, gerbang penyakit yang ada di dalam tubuh manusia itu, dalam sistem metabolisme tubuh manusia itu 85% itu dari intake asupan makanan yang kita makan. Bukan dari penyakit yang di luar-luar itu, bukan. Dari intake asupan yang kita makan. Nah, rata-rata asupan yang kita makan ini, produk pangannya ini sudah dipastikan mengandung residu tinggi. Residu kimia sintetis tinggi. Makanya Indonesia bisa memproduksi jagung manis besar-besaran. Tapi kenapa tidak bisa ekspor ke Jepang? Nah, karena di Jepang itu selektif. Mengandung nitrogen sintetis sekian persen saja itu tidak akan diterima. Nah, artinya apa? Produk kita ini, produk pertanian Indonesia ini ya, itu sampai sekarang tidak ada yang mengawasi ya. Produk herbal saja kalau mau dibuat itu izin sangat luar biasa. Tapi produk pangan yang sudah di katakanlah tomat, bawang yang sudah mengandung residu itu sudah tidak ada yang peduli itu seperti apa aturan mainnya gitu kan. Nah, akhirnya karena hidup itu pilihan, apa yang kita pilih harus siap konsekuensinya. Makanya dengan adanya Sustainable Agricultural Development ini, saya mengajak kepada seluruh mitra PTBS dan siapa saja yang menyimak Zoom meeting pada malam hari ini, ternyata dengan penggunaan mindset di kalangan para petani ya, bahwa produksi tinggi harus dibarengi dengan penggunaan pestisida kimia sintetis itu, yang pasti itu akan berdampak buruk pada kesehatan lingkungan, hewan, manusia, dan menurunnya tingkat kesuburan tanah. Nah, makanya di sini adanya agensi hayati ini atau pengelola hayati menjadi salah satu alternatif dan solusi terbaik untuk saat ini dan masa yang akan datang. Karena sifatnya yang aman, mudah dikembangkan, adaptif, dan ramah lingkungan. Nah, makanya ketika nanti diproduksi secara massal, jutaan fesis dibutuhkan oleh petani seluruh Indonesia, kita sudah tidak lagi mengeksploitasi mikroba yang ada di alam yang sudah Allah ciptakan. Nah, makanya inilah teknologi mikroba yang pertama di dunia, ya prinsipnya pertama di dunia, karena bisa menggabungkan beberapa mikroba ini tanpa saling menjegal, tapi mempunyai tugas secara masing-masing. Nanti akan kita bahas apa saja kandungan yang ada pada agensi hayati Copeland Protector ini. Ya, jadi tujuannya tadi ya, bahwa mindset kita rubah dulu nih. Bagaimana caranya? Karena dalam penyediaan pangan aktual itu sudah diamanatkan oleh konsep ilahiyah. Tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam memproduksi pangan itu harus baik dan menyehatkan. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya kita hindari yang namanya penggunaan pestisida kimia sintetis yang berbahaya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia anorganik, ya, itu sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Hal ini berdampak serius dan ancaman pada keberlangsungan aktivitas pertanian Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang. Nah, makanya setelah revolusi hijau itu bergulir, nah dampaknya sekarang kok yang namanya hama wereng itu disemprotnya sudah tidak ngaruh. Ulat kubis, Protella silostella, itu kok cropnya itu malah tambah hancur gitu kan. Disemprot tapi malah tambah hancur. Nah, ini sebetulnya ada apa? Nah, disinilah kita menyimpulkan. Jadi dengan seringnya mengaplikasikan pestisida kimia sintetis, itu lama-kelamaan akan membuat resistensi kekebalan tubuh hama tersebut dari sistem metamorfosis Hemiptera ya, kupu-kupu. Nah, ini larvanya ini itu akan bermutasi dan akhirnya semakin kuat. Nah, disitulah petani di sini diajak gambling gitu ya. Gambling dalam artian ketika mengaplikasikan pestisida, maka ujung-ujungnya ketika tidak berhasil mencari lagi pestisida yang lain. Nah, ini mau sampai kapan kira-kira? Nah, makanya kita kembalikan pada konsep ilahiyah. Jadi di dalam mengendalikan hama dan penyakit itu ternyata Allah sudah ciptakan. Allah sudah imbangi antara yang mana mikroba patogen dan mana mikroba yang bersifat antagonis dan entomopatogen yang bertentangan dengan bakteri patogen tersebut. Nah, makanya di sini akan kita bahas bagaimana sebetulnya kinerja mikroba ini yang bisa mengendalikan hama dan penyakit tapi tidak beresiko terhadap para petani. Nah, inilah makanya di sini para mitra PTBS saya bekali semua
kita sama-sama belajar, saya pun sama belajar, saya pun masih punya mentor, tapi alhamdulillah saya kuat di lapangan. Jadi dari tahun 2000 dulu saya sudah terjun di pertanian, menggarap puluhan hektar, baik itu di pertaniannya, peternakannya, perikanannya, dan alhamdulillah bekal dari sinilah saya insya Allah bisa berbagi dengan seluruh mitra PTBS. Nah kemudian dampak kerusakan ini sudah berlangsung sekali lebih dari 50 tahun. Bahkan dari wacana revolusi hijau bergulir itu sudah 70 tahunan. Nah makanya yang jadi masalah yang kita soroti sekarang, bahwa kerusakan tersebut itu berupa berbagai organisasi penyubur tanah ikut musnah. Silakan lihat gambar seperti ini, kira-kira seperti apa. Tanahnya pecah-pecah. Kemudian kalau kaki kita nyemplung, beberapa jam saja di situ, ketika diangkat itu menguning semua, itu racun semua. Nah kemudian kesuburan tanah itu merosot. Kenapa kesuburan tanah merosot? Karena mikroorganismenya diracuni. Jadi tidak ada lagi yang namanya mikroorganisme penyubur tanah. Tidak ada kolembola. Kolembola itu organisme makroskopis ya, yang bisa menyuburkan tanah seperti cacing. Nah, itu kolembola ya. Kemudian tanah mengandung residu endapan, pupuk dan pestisida anorganik. Kemudian hasil pertanian mengandung residu pestisida berbahaya untuk kesehatan. Ini yang sudah tidak kita bisa hindari. Kemudian keseimbangan organisme rusak, yang paling parah adalah terjadi ledakan serangan hama dan penyakit tanaman yang lebih resisten. Nah, maka Bapak dan Ibu silakan buktikan sekarang semua petani ini di musim pancaroba ya. Kenapa di musim kemarau kok masih ada hujan gitu kan. Di musim kering kok masih ada hujan. Nah, inilah yang akan membawa yang namanya virus, bakteri, kemudian apapun saja, dan berpengaruh juga terhadap tanaman pertanian. Nah, disinilah akan terjadi ledakan serangan hama dan penyakit tanaman yang lebih resisten, lebih kebal lagi. Namun, ketika hama tersebut resisten, dan kita masih mengenalkan yang namanya racun yang digunakan, racun pestisida, ya, sida-sida yang lain yang digunakan, itu sama saja kita ini memberikan obat saja, bukan racun, obat untuk hama. Racun itu buat manusia. Nah, makanya di sini sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Nah, karena hidup itu pilihan, maka yang kita pilih siap konsekuensinya. Maka PTBS, tim konsultan, produsen, semuanya sepakat bahwa pertanian di Indonesia itu harus tetap berlanjut. Dengan terus menekan, mengkampanyekan, menekan penggunaan pestisida kimia sintetis yang berbahaya terhadap kesehatan, kemudian menekan penggunaan pupuk anorganik, ataupun harus lebih bijaksana lagi. Nah, itu prinsip utamanya ya. Karena dampak kerusakan ini sudah berlangsung sebegitu lamanya, dan inilah pilihan PTBS di dalam atau sebagai motor pergerakan pertanian berkelanjutan Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, dampak paparan pestisida terhadap manusia dan lingkungan. Jadi residu pestisida itu mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang. Mohon maaf, para petani di Indonesia ini rata-rata di masa uzurnya itu rata-rata rabun senja. Jadi ketika menjelang senja itu tidak bisa melihat. Bayangkan berapa banyak uap pestisida yang diserap oleh mata dan akhirnya menyebabkan menjadi rabun. Nah, kemudian yang terhirup yang menyebabkan paru-paru, ya, kemudian kanker. Kan kanker ini semua orang itu punya yang namanya sel karsinogen. Sel karsinogen itu adalah sel penyebab kanker. Cuman pemicunya ini tergantung yang bersangkutan, tergantung manusianya. Apakah dari makanan itu dari pewarna, pengawet, ya, kemudian apa namanya bahan-bahan kimia sintetis, kemudian bahan-bahan yang sifatnya yang menyebabkan karsinogen itu cepat tumbuh dan menjadi berupa sel yang radikal, yang menjadi radikal ya. Artinya sel itu menjadi suatu benjolan ya, benjolan kemudian akan berkembang dan di dalam jaringan, dan di situ disebut kanker. Nah, kanker inilah salah satu penyebabnya adalah dari penggunaan paparan pestisida. Salah satunya ya, selain polusi ya. Nah, pestisida ini ya inilah
hasil dari apa yang diwariskan dari revolusi hijau. Maka dari sini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pestisida merupakan endocrine disruption chemical. Jadi bahwa pestisida ini akan berpengaruh terhadap sistem daripada yang namanya sistem endokrin, kelenjar ya, hormon. Nah, makanya di sini mohon maaf banyak anak-anak yang lahir tidak semestinya. Itu jangan salahkan takdir, tapi dari konsumsi yang kita makan. Karena bagaimanapun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Nah, tanah ini dari produk pangan yang kita makan. Bagi yang laki-laki menjadi sel sperma dan perempuan menjadi sel telur. Nah, dari situlah yang dapat menyebabkan sel sperma dan sel telur ini kualitasnya ini karena memang ada dampak paparan pestisida ini menjadi tidak sesuai dengan apa yang fitrahnya sebagai manusia. Makanya mohon maaf banyak serba kekurangan yang lahir. Nah, itulah salah satunya dampak dari penggunaan paparan pestisida ya. Nah, kemudian selanjutnya faktor penyebab tanaman terserang penyakit. Jadi setelah bergulirnya masa revolusi hijau yang dicetuskan tahun 50-an ya, berarti sudah masuk ke tahun ke-70 ya. Tapi kalau di Indonesia itu masuknya tahun 70-an. Tapi revolusi hijau itu tahun 50-an dicetuskannya oleh Norman Borlaug dulu ya, si itunya tokohnya itu yang mengadakan percepatan setelah Perang Dunia Kedua ini supaya bagaimana caranya seluruh masyarakat dunia itu bisa menyediakan pangannya untuk kebutuhan hajat hidup sebuah negara, tapi caranya dengan serba instan. Nah, instannya inilah dampaknya yang kita terima seperti sekarang. Jadi kita nanam cabai, nah ini gambar sebelah kiri ya. Cabai ini diserang apa yang disebut dengan hama trips ya. Nah, trips itu apa? Trips itu kutu yang meraut dan menghisap di cairan yang ada di batang muda dan daun muda. Nah, kemudian di situ akan menyedot cairan tersebut yang akhirnya menyebabkan cairan tersebut sebagai pembawa vektor itu pembawa ya virus yang disebut dengan mosaik. Nah, ini yang kuning-kuning ini virus mosaik, Gemini, dan bawa virus kerdil juga. Nah, kalau sudah seperti ini, buahnya pun tidak akan besar. Nah, makanya ini sudah satu paket antara hama dan penyakit. Terkadang penyakit itu dibawa dari hama. Nah, seperti yang sebelah kanan ya, itu hama kutu putih. Hama kutu putih yang bisa membawa yang namanya cairan madu. Kemudian cairan madu tersebut diikuti oleh semut, karena di situ terjadi simbiosis mutualisme. Nah, ujung-ujungnya jadi jelaga hitam semua. Maka dari situ zat hijau daun tertutup dan tidak bisa fotosintesis. Nah, inilah bahwa penyakit pada tumbuhan adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme mikroskopis. Virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing nematoda. Itu semuanya adalah penyebab yang menyebab penyakit pada tanaman. Kemudian mikroorganisme mikroskopis ini juga menyerang berbagai organ tumbuhan, baik bagian akar, batang, daun, dan buah. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita buka dulu mindset-nya. Jangan sedikit-sedikit melihat rumput sedikit, bagaimana caranya nyari racun herbisida. Melihat hama baru 2 biji, wah ini harus beli racun. Nah, itu salah. Nah, bagi kita sebagai aktivis, katakanlah pertanian sehat dan ramah lingkungan dengan brandnya eco farming ini, saya pun sama dulu pernah bertani juga. Nah, ketika kita menghadapi suatu hama yang tidak bisa dikendalikan, maka ujung-ujungnya kita mencari racun lagi yang lebih dahsyat. Itu salah ternyata. Nah, makanya alhamdulillah PTBS sudah memberikan solusi untuk booster pemacu pertumbuhannya, ada eco farming, pupuk organik superaktif. Nah, untuk pengendali hama dan penyakitnya, ada yang disebut dengan EcoPlant Protector ini. Kita lanjut dulu materinya. Nah, kemudian serangan virus pada tanaman. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, bagaimana caranya membedakan antara serangan hama dan penyakit ya? Nah,
hama itu sudah dipastikan organisme makroskopis ya, kebanyakan itu yang tampak, yang terasa, yang teraba, dan terlihat, yang menyerang apa yang dibudidayakan oleh manusia, baik itu di pertanian, perikanan, maupun peternakan. Nah, di pertanian, ketika kita budidaya, kemudian diserang tanaman yang kita budidayakan tersebut, itulah kategorinya hama. Yaitu baik berupa insekta, serangga, ada yang berupa moluska, keong, yang hampir tiap hari saya ditanya keong mulu nih sama mitra PTBes, padahal mengendalikan keong itu gampang. Nah, kemudian ada juga berbentuk roden atau pengerat seperti tikus. Nah, tikus zaman sekarang dan zaman dulu itu beda. Bahkan diceritakan dalam suatu daerah, dalam satu malam itu ratusan hektar bisa habis serangan tikus. Nah, itu sebenarnya ada apa? Apakah ada mitosnya? Nah, makanya nanti akan kita bahas tuh secara detail, nanti ada tanya jawab juga. Nah, kemudian kalau serangan virus ya, virus bersifat parasit obligat, yaitu hanya dapat hidup pada inang yang hidup. Virus tidak bisa menyerap cairan atau tanaman, akan tetapi virus menyerang dengan cara yang lebih ganas, yaitu memasuki sel inang dan memperbanyak diri di dalamnya. Nah, seperti perubahan warna yang menyebabkan daun menguning, ya, kemudian kerdil, kemudian ya berbentuk mosaik ya. Nah, itu seperti serangan seperti itu virus itu tidak bisa langsung masuk ke dalam tubuh tanaman, tapi ada yang disebut dengan vektor atau karier pembawanya. Siapa? Yaitu hama dari jenis kutu-kutuan. Nah, ini seperti hortikultura ya, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan semusim maupun perennial crop, dan tanaman hias itu masuk ke hortikultura. Nah, ini biasanya kalau sudah diserang hama seperti cabai ya, nah itu diikuti dengan serangan penyakit. Nah, penyakit yang disebut tadi virus mosaik, kerdil, atau gemini ya. Nah, itu udah satu paket. Nah, satu-satunya yang bisa mengendalikan itu apa kira-kira coba? Apakah racun yang mengandung abamectin? Nah, itu banyak di pasaran. Sekarang maaf saja sudah tidak mempan. Saya tidak menceritakan merek, tapi menceritakan tentang bahan aktifnya saja ya. Nah, makanya di sini apa solusi yang bisa mengendalikan semua jenis serangan hama dan penyakit pada tanaman? Nah, ini sekarang kita bahas nih. Nah, kemudian selanjutnya ya. Nah, ciri tanaman terserang hama dan penyakit. Ya. Gejala umum penyakit tanaman oleh virus itu secara umum tanaman yang terinfeksi oleh virus menunjukkan beberapa gejala. Biasanya terdapat pada daun, buah, batang, dan cabang maupun akar. Itu serangan dari berbentuk penyakit ya. Kemudian perubahan bentuk bagian tanaman, perubahan warna, kematian jaringan. Nah, itulah organisme mikroskopis yang bersifat patogen. Jadi penyebabnya bisa bakteri, bisa cendawan, bisa virus, bisa protozoa yang tidak tampak. Nah, itu semuanya disebabkan oleh organisme mikroskopis yang dikategorikan adalah penyebab penyakit. Nah, kemudian kalau hama, nah seperti kutu putih, kemudian ada warang, nah itu masuk kategori hama. Nah, itu berbeda. Tapi biasanya serangan hama itu membawa yang namanya sebagai karier penyakit yang dapat menyebabkan tanaman itu berubah secara psikologis. Nah, seperti cabai yang ada pada gambar sebelah kiri ini, dia sudah menguning. Kalau sudah seperti ini berat cara penanggulangannya. Ibarat orang yang sudah sakit parah kronis, kita ingin mempertahankan hidup, bagaimana caranya? Ya itulah. Makanya mindset Ekopen Protector Agensi Hayati ini, bagaimana caranya kita merawat tanaman sedang sehat. Makanya nanti ada ininya ya, bagaimana caranya. Dimulai dari apa? Dari treatment benih, pratanam ke media tanam, kemudian vegetatif, generatif selama 2 pekan sekali untuk preventifnya. Nah, nanti ada cara-caranya. Nah, kemudian pengertian agen hayati dulu ya. Sebetulnya ini mitra PTBes disangkanya agen hayati ini adalah agen dari eco-racing. Bukan, beda lagi nih, beda lagi cerita nih. Jadi agen hayati ini dari keputusan Menteri Pertanian ya, tahun berapa ini? Ada aturannya, ada regulasinya tentang masuknya agen hayati ke wilayah negara Republik Indonesia.
Dan perlu disampaikan bahwa perizinan di masa pandemik ini yang menyangkut tentang pertanian, alhamdulillah dipermudah. Makanya agen Hayati ini alhamdulillah jauh lebih cepat dibanding eco farming. Jadi insya Allah beberapa pekan ke depan izin edarnya ini akan segera keluar untuk PTBS ya, untuk diedarkan izin edarnya. Nah kemudian kembali lagi ke materi dulu, bahwa pengertian agen Hayati ini adalah setiap organisme yang meliputi spesies, subspesies, varietas, semua jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan, bakteri, virus, mikroplasma, serta organisme lainnya dalam semua tahap perkembangan yang dapat digunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Intinya, setiap makhluk hidup yang bisa mengendalikan hama dan penyakit tanaman itu adalah agen hayati. Sering saya sampaikan, manusia pun agen hayati jika mengendalikan hama babi hutan di perkebunan, nah, itu sebagai agen hayati. Kemudian burung hantu sebagai pengendali hama tikus, nah itu termasuk agen hayati juga. Nah ini definisi menurut keputusan Menteri Pertanian ya. Kemudian agen hayati itu dibagi 4 kelompok. Ada yang disebut agen antagonis, agen entomopatogen, agen PGPR, dan predator dan parasitoid. Nah ini ibu-ibu biasanya kalau mengenal antagonis itu pasti ingat ke sinetron biasanya. Jadi antagonis ini adalah organisme yang memang kehadirannya itu memang tidak disukai oleh hama dan penyakit tanaman. Nah kemudian agen entomopatogen ini agen yang lebih menginfeksi yang namanya serangan hama. Nah, itu biasanya kategorinya dari cendawan dan bakteri yang bisa menginfeksi tubuhnya hama. Terus PGPR ini apa? Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Nah ini Rhizobacteria itu adalah bakteri yang ada di perakaran yang bisa memacu pertumbuhan, tapi bisa memblocking area juga di sekitar rhizosphere perakaran. Kemudian predator dan parasitoid itu apa? Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Nah secara prinsip inilah gambaran tentang agen hayati ya. Nah, pertama agen antagonis dulu kita bahas dulu ya. Nah, agen antagonis adalah mikroorganisme atau jasad yang dapat mengalihkan pertumbuhan patogen dengan cara memblocking area pertumbuhan, cara menghambat penyebarannya melalui persaingan hidup dan blokir area pertumbuhan patogen itu sendiri. Nah, itu yang terkenal itu adalah trichoderma. Nah, trichoderma ini Allah ciptakan sangat luar biasa. Bisa masuk ke agen antagonis, bisa masuk ke agen entomopatogen juga. Nah, makanya di sini agen antagonis ya karena memang tadi definisinya adalah yang bisa memblocking area. Nah, perlu saya sampaikan dulu. Mikroba yang ada pada eco farming ya, pupuk organik superaktif itu adalah mikroba yang bersifat promoting ya tadi ya, pemacu pertumbuhan tanaman. Ketika kita terjunkan di lahan yang di situ mengandung yang namanya mikroba patogen, di situ kinerja daripada mikroba eco farming itu energinya terkuras habis. Jadi tugasnya sebagai pemacu pertumbuhan itu yaitu tadi tidak akan optimal. Karena apa? Karena memang yang tadinya tugasnya pemacu pertumbuhan harus berkelahi dulu, berantem dulu dengan yang namanya mikroba patogen. Apa mikroba patogen itu? Mikroba itu adalah terdiri dari bakteri dan cendawan yang bersifat bisa menginfeksi penyakit pada tumbuhan atau tanaman. Contohnya apa? Hijoctonia solani, Fusarium oxysporum. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu nanam cabai nih, tiba-tiba cabai itu kok layu, nah itu kerjaannya Fusarium. Nah, itu yang bisa mengendalikan itu adalah agensi hayati Ecoplant Protector dulu. Nah, seperti ini di bawah ya. Ada yang disebut dengan trichoderma. Kemudian ada disebut dengan gliocladium. Ada disebut dengan Paenibacillus polymixa. Nah, ini semua Allah sudah ciptakan. Jadi, mengendalikan hama dan penyakit itu tidak selamanya harus menggunakan racun. Nah, inilah kinerjanya ya. Kita lihat foto sebelah kiri paling bawah. Inilah cara kerja trichoderma di dalam memparasit organisme cendawan lainnya. Jadi tubuh cendawan lain itu dirusak oleh hipanya yang disebut dari hipa dan miseliumnya trichoderma.
begitu dahsyat Allah ciptakan ini semua, dan ternyata semuanya sudah berpasang-pasangan. Nah, maka untuk menjadi solusi pertanian sejahtera ramah lingkungan, kita harus kembali lagi pada konsep ilahiyah yang sudah Allah ciptakan tanpa merusak tatanan yang sudah ada. Nah, makanya nanti agen hayati ini spesifik hanya menyerang apa yang disebut mikroba patogen terhadap tanaman. Nah, makanya ini agen antagonis ini alhamdulillah sudah ada pada mikrobanya yang ada pada agensi hayati Ecopen Protector. Nah, kemudian selanjutnya agen entomopatogen. Agen entomopatogen itu apa? Adalah mikroorganisme atau jasa dernik mikroskopis yang tidak tampak yang menghambat penyebaran hama dan penyakit dengan cara menginfeksi hama dan penyakit tersebut. Nah, biasanya itu yang paling terkenal Bacillus thuringiensis yang mempunyai kristal yang bisa menghancurkan tubuh larva ya, ulat. Nah, kemudian Beauveria bassiana dan Verticulum lesani. Nah, ini semua dia bisa menginfeksi apa yang disebut dengan hama. Jadi kalau kita mengaplikasikan agen hayati ya di jam-jam fotosintesis atau setelah jam 16, kemudian di situ ada yang namanya kupu-kupu sedang metamorfosis. Kupu-kupu serangga dewasa, imago, kemudian nyimpen telur. Nah, telurnya kesemprot. Itu ada dua kemungkinan. Pertama akan menetas secara prematur, yang kedua akan gosong, kering. Nah, inilah dahsyatnya teknologi mikroba. Tapi petaninya aman. Nah, inilah kita dengan PTBS ini harus membuka mindset bahwa kalau ada slogan-slogan petani cerdas PTBS itu kita harus lebih rasional lagi. Karena selama ini petani sudah tidak rasional. Makanya kita akan edukasi seluruh petani di Indonesia ini bagaimana menjadi petani cerdas. Cerdas dalam artian ketika tanaman kita diserang hama dan penyakit, bukan mencari ke toko pertanian yang disebut racun yang berbahaya, tapi bagaimana caranya kita mengendalikannya secara ramah lingkungan. Nah, insya Allah di sini akan disediakan oleh PTBS untuk mendampingi eco farming di lahan. Nah, ini agen entomopatogen ya. Nah, kemudian selanjutnya agen PGPR. Nah, PGPR ini sering ramai dibicarakan di internet. Nah, ini sudah ada semua, sudah lengkap, Pseudomonas fluorescens yang bisa memblocking area di sekitar perakaran rhizosphere serta akan bisa membantu percepatan pertumbuhan. Nah, ini semuanya ada pada agen hayati Ecopen Protector. Ini udah lengkap semua ya. Nah, kemudian bagaimana karakter dengan mikrobanya eco farming? Nah, tetap ketika pengaplikasian pertama, nanti SOP-nya -5 hari itu diaplikasikan dulu yang namanya aplikasi agensi hayati. Nah, 2 hari berikutnya baru eco farming. Nah, karena mikroba eco farming ini yang bertugas yaitu untuk memacu pertumbuhan. Nah, di sini akan diproteksi oleh agensi hayati dan saling menguatkan. Jadi adanya teknologi mikroba inilah alhamdulillah bukan kebetulan karena memang sudah Allah ciptakan oleh kendaraannya PTBS. Dan bersyukur para seluruh mitra yang masih komitmen. Adapun reward di PTBS ini hanya sebatas apresiasi perusahaan saja. Tapi ada jauh yang nilainya jauh daripada reward adalah nilai ibadah kita. Mudah-mudahan kita dalam mengedukasi petani supaya lebih mengarah lagi ke pertanian sejahtera ramah lingkungan inilah menjadi amal jariah kita. Makanya tim konsultan ya akan fokus terus, terutama di dalam menyediakan fasilitas berupa sarana produksi ini supaya PTBS ini semakin kuat lagi dalam produk ya. Jadi baru 2 saja antara eco farming dan agen hayati ini akan membawa motor pertanian berkelanjutan di Indonesia. Nah, nanti beberapa setelah ini beres semua, nanti ada pengendali gulma ramah lingkungan. Saya tidak akan menyebut herbisida ya, karena sida-sida itu racun gitu. Pestisida, pes itu hama, sida itu adalah racun. Nah, makanya istilah itu akan kita buang dulu semua. Karena apa? Karena memang kita ini perlu wawasan lebih
lebih terbuka lagi ya, bahwa dalam mengendalikan hama dan penyakit, dalam mengendalikan gulma itu kita sudah tidak menggunakan yang namanya racun. Insya Allah nanti ada beberapa, setelah ini izin keluar, nanti ada yang disebut dengan pengendali gulma ramah lingkungan. Nah itu diekstrak dari satu yang berupa quinclorac ya. Nah itu diambil dari ekstrak tanaman mulai dari buah, batang dan akar. Dan itu ketika diaplikasikan pada tanaman padi, tanaman padinya aman. Tapi tanaman gulma yang ada di sekitar di bawah, baik berdaun lebar, berdaun sempit, itu pasti mati gitu kan. Nah, inilah teknologi sama belum ada di pasaran. Nah, ini kita sedang produksi dan masih dalam proses ya. Jadi satu-satu dulu bahwa agen Hayati ini juga insya Allah kehadirannya sudah ditunggu-tunggu oleh para mitra. Pak, nunggunya lama, pertengahan Juli baru masuk ke sistem. Sebetulnya sampling sudah tersedia di saya. Jadi diam-diam ini kita sudah menyebar sampling itu sudah di atas 25.000 saset. Dan alhamdulillah laporannya hasilnya signifikan ya, bisa menghilangkan hama dan penyakit. Nah, kemudian selanjutnya predator dan parasitoid. Nah, ini kalau ini lebih mengarah kepada kelompok agen ini terdiri dari organisme mengenali hama ya secara langsung. Jadi seperti burung hantu, kemudian tomcat ya. Kemudian laba-laba, ular. Nah, ini sebagai predator. Nah, kalau parasitoid itu adalah biasanya organisme yang memang hidupnya itu menempel pada organisme lain bersifat parasit. Nah, itu kalau agen Hayati ini berarti bersifat 3 tadi. Pertama agen antagonis, agen entomopatogen dan agen PGPR. Nah, kalau ini kategorinya adalah organisme makroskopis ya. Jadi tidak masuk ke dalam agensi Hayati yang teknologi mikroba tadi ya. Nah, kemudian Ecoplant Protector itu sebenarnya apa sih? Agen Hayati Ecoplant Protector merupakan agen pengendali hama dan penyakit yang berbasis makhluk hidup. Mikroorganisme mikroskopis yang tanpa menimbulkan resistensi pada hama. Jadi hama itu tidak akan dibuat kebal. Justru kalau kontak, nah ini sifatnya itu nanti kan akan diceritakan, ada bersifat kontak, kontak lambung, dan sistemik. Nah, kontak apa artinya? Kontak itu artinya kalau ketika kita aplikasikan, misalkan jam 16 sore nih, hama sudah ngumpul-ngumpulnya nih, kontak, dia tidak langsung mati. Nah, agensia berupa Beuvaria bassiana, dia nempel. Nah, setelah nempel, dia temannya ikut nempel juga, itu pasti mati. Jadi hitungan jam di atas 6 jam itu akan menghancurkan yang namanya tubuh yang disebut hama tadi. Nah, makanya di sini tanpa menimbulkan resistensi pada hama dan tanpa residu serta ramah lingkungan. Agen Hayati bekerja secara selektif, hanya menyerang ke sasaran organisme pengganggu tanaman dan tidak menyerang organisme yang bermanfaat untuk tanaman. Nah, inilah Allah sudah menciptakan wasilahnya diketemukan oleh seorang dokter mikrobiologi, dan alhamdulillah sebagai tim konsultan juga beliau di belakang layar. Tapi alhamdulillah satu visi dan misi dengan PT BES, yaitu siap membawa pertanian yang lebih ramah lingkungan lagi di Indonesia. Nah, makanya di sini bahwa agen Hayati ini kita hanya menggunakan fasilitas yang sudah Allah ciptakan tanpa merubah tatanan yang ada gitu. Nah, makanya adanya agen Hayati ini mudah-mudahan akan membawa ya. Jadi agen Hayati Ecofarm ini akan membawa potret pertanian masa depan Indonesia. Nah, nanti tunggu juga benih unggul padi yang bisa tembus di atas 15 ton. Nah, ini beberapa sampling di daerah sudah kita tanam. Insya Allah proses perizinannya sedang kita tempuh juga. Jadi tidak hanya sebatas ini, tadi ada 13 parameter ya. Nah, makanya di sini salah satunya agen Hayati ini insya Allah akan mendampingi eco-farming. Apalagi kalau benih padinya ini yang di atas 15 ton sudah keluar izinnya, itu lebih dahsyat lagi. Jadi sudah saatnya petani ini bukan hanya sebatas objek eksploitasi. Sudah saatnya petani tersenyum. Jangan 15 ton, dapat 10 ton saja. Kalau harga gabah kering panen ya,
itu 4.500 kali 10 ton, 45 juta. Biaya kita tekan dengan adanya eco farming dan agen hayati ini. Karena adanya agen hayati ini, bayangkan, semua komoditas tanaman pangan, palawija, dan hortikultura itu dibutuhkan cuma 400 sampai 500 gram, setengah kilo saja. 400 sampai 500 gram saja, yang umur budidayanya itu 60 sampai 120 hari. Nah, silakan hitung-hitung analisisnya dan bandingkan dengan para petani yang ada di Kerawang. Itu yang menanam padi itu sekali aplikasi penyemprotan itu 800 sampai 1 juta. Dan itu hitungannya kalau dalam 110 hari dibagi 14 itu 8 sampai 10 juta untuk biaya racunnya saja. Dengan hasil tidak jauh dari 5 ton. Nah, makanya adanya eco farming superaktif, ya, pupuk organik superaktif, adanya eco farming eco-plant protector. Nah, ini akan menguatkan, apalagi kita punya benih sendiri PTBS. Nah, itu insya Allah hasil pun akan semakin dahsyat. Makanya saya di sini mencium bahwa swasembada ini akan dialami dari PTBS melalui mitra dan seluruh petani yang diedukasi oleh para mitra. Karena arah dari swasembada ini sudah tidak ada lagi yang diharapkan. Nah, makanya di sini mari kita sama-sama komitmen, ya, dalam artian terus mengedukasi para petani kita lebih rasional lagi dalam bertani. Kemudian ini produk yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun dan tidak akan ditemukan di perusahaan manapun dengan merek yang berbeda. Ini sudah komitmen. Ini bentuknya berbentuk tepung nih. Kalau ditanya Pak Wan itu tepung apa? Ini tepung jagung dan talas. Cuman dalamnya ini itu dahsyat. Bisa melindungi, memproteksi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan imunitas tanaman. Jadi eco-plant protector ini untuk meningkatkan imunitas tanaman. Kemudian mencegah serangan hama dan penyakit pada tanaman. Mematikan hama dan penyakit secara sistematik. Kemudian mencegah sumber infeksi supaya tidak menyebar kembali. Penyakit supaya tidak menyebar kembali. Melindungi perkacaman biji, umbi, akar-akaran dari sumber infeksi tanpa residu dan ramah lingkungan. Nah, ini manfaat eco farming, eco plant protector, ya. Kemudian berikutnya, nah, kemudian keunggulan agen hayati ini apa? Eco plant protector, ya. Pertama, berbentuk metabolic powder. Jadi tepung yang bisa disuspensikan atau dicairkan, ya, 9,9% itu larut dalam air dan mudah diaplikasikan. Eksistensi dan kinerja sangat absolut, akurasi dan presisi. Akurasi itu ada ketepatan, presisi itu nyaris tepat. Ini keduanya itu ada pada agen hayati. Ya, kemudian sehingga menciptakan efek turbulen yang membuat musuhnya terkoyak bahkan mati. Kemudian cara kerjanya bersifat kontak, kan sudah dibahas, ya. Jadi kalau kita mengaplikasikan agen hayati, ya diaplikasikan, ada hama kontak. Nah, itu sudah dipastikan dia badannya akan mengering dia. Tapi hitungannya jam, ya, nggak langsung dia. Karena kinerja dari Beparia bassiana itu perlu waktu dia. Pelan tapi pasti. Nah, kemudian kontak lambung. Nah, kontak lambung ini, jadi ketika kita nanam kubis misalkan, ya, kemudian di situ ada ulat. Selama dia tidak makan, kita jangan panik. Tapi ketika dimakan jaringan, itu akan menjalar dalam tubuhnya, dan di situ akan dehidrasi, kekurangan cairan, dan akhirnya hama tersebut mati. Nah, kalau sistemik itu dia masuk jaringan. Jadi ketika diaplikasikan pada perakaran, ya, kemudian ujung meristem akar akan menyerap yang namanya tadi larutan agen hayati, dan itu akan masuk ke dalam sistem metabolisme tanaman, masuk ke dalam sistem enzimatik tanaman, dan disitulah akan menjalar dan hidup yang namanya mikroorganisme yang ada pada agen hayati ini, sehingga siapapun yang berani makan, terutama hama, ya, hama dan penyakit, itu akan mati. Dan ini aman untuk manusia. Jadi jangan heran kalau kita aplikasikan sore ini, besok kita makan sayurannya, untuk manusia aman. Karena uji agen hayati eco-plant protector ini kita masuk ke lab yang berwenang, Sukovindo, ya. Dan alhamdulillah sudah keluar muncul hasilnya,
Bahkan untuk dari Kementannya di bulan Agustusan insya Allah kalau tidak ada hambatan, itu semuanya sudah lulus uji semua. Cuma tinggal kita nunggu saja ya. Karena memang produk ini sudah ditemukan oleh formulator itu tahun 2017 dan mampu mengendalikan yang namanya jamur Ganoderma yang ditakuti oleh pekebun kelapa sawit. Jadi Ganoderma ini jamur yang memang kalau di Cina itu disebutnya lingzi, obat kanker. Tapi kenapa di Indonesia kok ditakuti? Karena memang jamur Ganoderma ini, miselium dan hipanya ini memblocking yang namanya ujung meristem perakaran sawit. Sehingga sawit tidak bisa mencari makan. Karena jamur Ganoderma ini, dia bersifat heterotrof, tidak bisa membuat makannya sendiri. Numpang di ujung meristem perakaran sawit. Kalau sudah ini di blocking area oleh Ganoderma, maka pelepah ini akan menguning dan ujung-ujungnya akhirnya tanaman semuanya menguning dan akhirnya ambruk, mati total 100%. Nah itulah Ganoderma yang ditakuti kebun kelapa sawit. Satu-satunya di Indonesia, saya sampaikan, ini produk bisa mengendalikan yang namanya jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma di kebun kelapa sawit. Nah makanya nanti prospeknya ekofarming ini harus diimbangi dengan didampingi dengan agen hayati ekoplan protektor. Karena kekuatannya adanya di sini, saling melengkapi. Mikroba ini saling melengkapi. Nah, makanya dulu tahun 2017 diujikan di Kalimantan Utara itu 400 hektar lebih terbebas dari serangan Ganoderma. Nah, ini formulasinya yang putih ini. Jadi ini dahsyat ini kalau diaplikasikan di kocor maupun diaplikasikan ke tanaman ya. Nah, kemudian tidak mengandung racun berbahaya, aman untuk tanaman dan manusia. Ya, kemudian tidak menimbulkan resisten kebal pada hama dan ramah lingkungan. Nah, inilah poin-poin keunggulan agen hayati dibanding yang lain. Jadi kita ini tidak memproduksi racun, karena kita tidak mau memproduksi sida-sida ini ya. Karena sida itu racun. Nah, kita hanya menggunakan teknologi mikroba untuk mendampingi mikrobanya ekofarming supaya kinerjanya semakin dahsyat. Dan inilah produk yang insya Allah tidak lama lagi akan dikeluarkan oleh PT BES. Nah, samplingnya tetap masih ada di saya. Sampling yang siap, yang bagi para mitra yang sudah punya demplot, tapi bingung mau mencari pengendali hama dan penyakitnya, boleh nanti hubungi ke nomor saya 24 jam ya. Asal nomor saya itu jangan ditelepon saja, nggak bakal diangkat. Ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara kerjanya? Ya ini, jadi ekoplan protektor ini bersifat antibiosis dan antibiolisis. Jadi mikroba yang ada pada agen hayati ini, baik bakteri ataupun cendawan, akan mengeluarkan senyawa metabolik beracun untuk organisme yang menyebabkan hama dan penyakit tanaman. Nah, ini dahsyatnya nih. Kemudian kompetisi persaingan terhadap inang, tempat hidup dan hara. Jadi persaingannya lebih dominan daripada agen hayati dibanding mikroba patogen tadi ya. Kemudian hiperparasitisme, yaitu mekanisme di mana suatu agen antagonis ini dapat terjadi melalui satu atau lebih mekanisme antagonisme. Nah, ini adanya pada trichoderma yang ada pada agensi hayati. Kemudian selanjutnya, komposisinya apa saja Pak Wan, kok ini bisa dahsyat? Nah, ini setelah kita kaji, kita terbuka, karena memang ada konsumsi untuk publik, ada konsumsi untuk dapur sendiri. Nah, inilah kandungan yang ada pada agensi hayati. Pertama adalah Gliocladium, kemudian Trichoderma, Beauveria bassiana, Streptomyces sebagai antibiotik, kemudian Pseudomonas fluorescens. Nah, ini di total ada 8 sampai 11 mikroba yang tidak mungkin diceritakan semuanya. Karena kalau diceritakan semuanya nanti bingung sendiri. Karena banyak bakteri-bakteri turunan yang sifatnya dahsyat ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kalau melihat misalkan ada merek Beauveria bassiana, nah itu yang orang biasanya menjual cuma satu produk doang. Nah, kalau kita di sini alhamdulillah, jadi pawangnya mikroba inilah bisa menyatukan ini semua. Makanya bisa mengendalikan hama, semua hama dan penyakit tanaman. Nah, ini kandungan daripada komposisi dari agensi hayati ekoplan protektor. Nah, kemudian, nah ini Gliocladium. Gliocladium itu merupakan mikroba antagonis yang mampu mengendalikan berbagai patogen yang menginfeksi tanaman bersifat saprofit sehingga berfungsi sebagai agen hayati. Nah, biasanya Leiopusarium ini lawannya adalah Gliocladium. Jadi semuanya sudah Allah ciptakan, sudah
sedemikian ditata, sedemikian rapihnya, sedemikian bagusnya, tapi manusia sendiri yang merusak. Makanya kita akan kembalikan lagi ini kepada konsep ilahiyah dengan tidak merusak tatanan sedikit pun yang sudah Allah ciptakan. Bahkan disinilah adanya persaingan kompetisi sehat antara mana itu patogen, mana itu agen hayati untuk pelihara hama dan penyakit tanaman. Nah, kemudian setelah Gliocladium ada yang disebut Trichoderma. Nah, ini Trichoderma ini adalah merupakan cendawan atau fungi yang termasuk kelas Actomycetes ya. Actomycetes ini biasanya antara bakteri dan cendawan dia. Nah, kemudian merupakan jamur atau cendawan yang paling umum dijumpai dalam tanah, khususnya tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Jadi biasanya di hutan-hutan bambu ini banyak sekali Trichoderma. Nah, dulu sebelum adanya Ecoplant Protector ini, tim konsultan menyarankan kultur Trichoderma sendiri. Nah, kalau sekarang sudah tidak usah lagi berpikiran bagaimana cara membuatnya, karena ini sudah simpel ya, semakin simpel. Jadi cukup 10 gram dilarutkan dalam 14 liter air, kocok secara homogen, kemudian diamkan 10 menit, aplikasikan. Lebih simpel ya. Nanti ada bagaimana caranya. Nah, kemudian, nah ini cara kinerja Beauveria bassiana yang sudah menginfeksi yang namanya serangan belalang. Jadi belalang yang sudah terkena serangan Beauveria bassiana, dia tubuhnya akan dehidrasi, kekeringan, cairannya akan keluar, dan akhirnya menyebabkan hama tersebut mati. Nah, ini berlaku juga pada ulat. Nah, kemudian perlu disampaikan, saya ini alhamdulillah ya dari database Telegram, saya sudah membina ini mitra PTBS sudah 4.500 orangan dalam grup WA ya. Boleh nanti yang mau ikut gabung di grup pembinaan Eco Farming Nani Hayati bisa bisa simpan save nomor saya, karena ini nomor udah kadung kemana-mana nih ya, supaya apa, supaya kita ini tahu bagaimana cara mengaplikasikan eco farming yang betul itu bagaimana, dan pengaplikasian agen hayati itu seperti apa. Dan ini akan kita edukasi terus selama tidak ada liburnya, karena memang tugas saya ini memang akan dengan PTBS itu adalah sebagai tim konsultan itu pencerahan ya, pencerahan terhadap mitra PTBS ya. Jadi kalau ada yang mitra mengajak saya closing pejabat untuk supaya ikut menjadi member, nah itu bukan bagian saya itu. Jadi tugas saya ini akadnya adalah untuk memberikan pencerahan secerah-cerah tentang produk yang ada di PTBS, terutama eco farming dan agensi hayati. Nah, ini cara kinerja Beauveria bassiana ya. Kemudian kembali ke materi. Selanjutnya ada Streptomyces. Nah, Streptomyces ini adalah sumber utama senyawa antibiotik. Nah, makanya antibiotik inilah yang yang akan melindungi tanaman dari serangan bakteri. Nah, Streptomyces ini adalah bisa sebagai biofertilizer karena bisa mampu menyediakan nutrisi untuk tanaman ya, sebagai hara ya. Kemudian fitohormon juga. Kemudian sitokinin, gibrelin, bioprotektan berfungsi untuk menekan dan menghambat pertumbuhan jamur patogen. Nah, inilah makanya aplikasi agen hayati dan eco farming belum bisa digabung karena memang secara definisi tadi mana yang disebut promotor, mana disebut inhibitor ini belum bisa diaplikasikan bersamaan. Jadi agen hayati dulu minus 5 hari, 2 hari berikutnya baru eco farming. Nah, itu semuanya ikutin SOP-nya dulu untuk meningkatkan hasil, itu caranya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini ada Pseudomonas. Pseudomonas ini berbentuk seperti ini nih. Dia ada ekornya sebetulnya itu. Nah, Pseudomonas fluorescens ini merupakan salah satu mikroorganisme antagonis untuk pengendalian hayati dan penginduksi ketahanan tanaman dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Karena ini Pseudomonas fluorescens ini dia bisa masuk ke dalam agen antagonis dan bisa masuk ke dalam PGPR. Karena agen PGPR dan antagonis ini yang pada Pseudomonas fluorescens ini dia bisa memblocking area. Nah, memblocking area inilah yang menyebabkan tanaman itu semakin tidak akan diganggu oleh mikroba yang bersifat
bakteri dan patogen tadi. Nah, inilah salah satunya Pseudomonas ya. Nah, kemudian ini hasil pengamatan agen hayati menggunakan mikroskop ya, yang sering kita sampaikan, bahwa angka 0 ini menunjukkan tidak ada perkembangan yang namanya infeksi dari mikroba patogen ya, bakteri maupun cendawan patogen yang bersifat parasit ya. Nah, ini artinya tidak ada perkembangan angka 0, 0 di kiri dan 0 di kanan ini, bahkan satu pun tidak, artinya kesimpulannya agen hayati ini mampu mengenangani parasit dan patogen yang mengganggu tanaman. Lanjut dulu. Nah, ini bagaimana cara pengaplikasiannya? Mudah. Jadi aplikasi agen hayati ini tanpa pembiangan bermalam-malam, tidak usah. Jadi agen hayati satu saset itu setara dengan 10 gram. Nah, kemudian air 100 mili. Nah, ini gampangnya supaya ini ya, seperti ini. Kemudian agen hayati dimasukkan ke dalam 100 mili, kocok secara homogen, masukkan, tuangkan ke dalam tangki yang berisi 14 liter air. Jadi dosis akurasi dan presisinya itu tidak boleh lebih dari 14 liter air. Gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Karena dosis tepatnya seperti ini. Dan ini tidak disarankan dikembangbiakan. Seperti mikrobanya ekofarming, tidak. Karena ini mikroba yang siap fighter, siap terjun, siap memerangi yang namanya hama dan penyakit tanaman. Kemudian bisa didiamkan 10 menit, kemudian aplikasikan langsung. Satu saset agen hayati 10 gram itu dicampur 14 liter air diaplikasikan untuk luasan lahan 500 meter persegi sampai 1000 meter persegi. Jadi cukup uapnya saja ke tanaman, itu akan meresap masuk ke dalam tubuh metabolisme tanaman dan sistem enzimatik tanaman, dan itu akan menjadi kekuatan disebut Ecoplant Protector tadi. Nah, kemudian kocok secara homogen dalam botol lalu disaring untuk menghindari sumbatan pada tangki. Jadi harus disaring karena di bawah 1% itu paling 0, sekian persen itu ada beberapa biji yang ikutan, nah itu harus disaring untuk menghindari penyumbatan ya. Tapi secara prinsip ke depan bisa full 100% bisa diaplikasikan langsung ke tangki tanpa penyaringan. Tapi untuk yang sekarang harus ada penyaringan karena ada 0, sekian persen, ada beberapa butiran-butiran yang sifatnya ikutan dari produksi ya. Kemudian tidak diperkenankan sisa air dalam tangki lebih dari 24 jam untuk diaplikasikan kembali. Jadi tidak boleh diendapkan dalam tangki itu 24 jam. Bahkan di dalam saset pun ya. Jadi rumusnya gampang. Pak, kalau kita punya tanaman cuma sedikit, Pak, bagaimana caranya? Nah, ambil 1/10-nya, 1 gram, diencerkan dalam 1,4 liter air, kan tadi 10 gram dalam 14 liter air. Nah, ini cukup 1 gram di dalam 1,4 liter air, kocok secara homogen, aplikasikan ke seluruh tanaman. Dan itu tidak masalah. Tapi sisanya itu harus disiler lagi, karena mikroba yang ada pada agen hayati ini tidak boleh teroksidasi kontak dengan oksigen di luar lebih dari 24 jam. Sama dengan seperti tadi yang ada di tangki, itu lebih dari 24 jam itu tidak boleh. Karena apa? Nantinya akan menjadi berbahaya untuk tanaman, akan bersifat toksin. Makanya harus diaplikasikan secepatnya ya. Nah, itu jadwal aplikasinya pun ada di sini ya. Nah, kemudian cara penggunaan agen hayati bagaimana? Nah, untuk secara garis besar ya, satu saset dicampur 14 liter air, diamkan 10 menit, segera aplikasikan seluruh bagian tanaman, daun, batang, dan akar. Kemudian tanaman palmae, ya, palem-paleman, kelapa, kurma, sawit, jambe, nah itu dosisnya agak beda, dia 2 kali lipat. 2 saset atau 20 gram dicampur 14 liter air, diamkan 10 menit, aplikasikan ke seluruh bagian tanaman. Nah, kalau untuk mengendalikan Ganoderma, Pak, saya punya proyek nih, misalkan stadium 1 serangan Ganoderma di daerah Sumatera misalkan. Nah, itu bisa nanti komunikasi dengan saya, setingkat separah apapun kondisinya, nanti kita akan rekomendasikan berapa dosis yang direkomendasikan. Nah, rata-rata untuk mengendalikan jamur Ganoderma itu adalah 20 gram dalam 14 liter air. Nah, 14 liter air ini
Kalau misalkan per 1000 meter itu 14 pohon, berarti 2 saset ini yang diencerkan dalam 14 liter air ini cukup untuk 14 pohon. Jadi 1 pohon 1 liter. Siramkan saja itu. Mau pakai tangki boleh, yang penting jatahnya 1 liter. Kemudian untuk treatment benih dan bibit, jenis biji-bijian cukup direndam maksimal 6 jam, 14 liter 1 saset. Jenis umbi-umbian rendam maksimal 2 jam. Nah, yang tidak boleh itu adalah bawang merah. Karena bawang merah itu mengandung yang namanya umbi lapis ya, tidak boleh ada genangan air di situ. Dan biji-bijian yang kecil tidak usah. Pak, bagaimana kalau biji-bijian yang sudah di treatment pabrik ya, sudah tidak usah. Yang jelas kita fokuskan nanti ke masa pratanamnya. Jadi tahapannya itu adalah dari pratanam, dari treatment benih ya, kecuali bawang merah tadi dan biji-bijiannya kecil dan benih-benih yang sudah di treatment di pabrik. Kemudian aplikasi pratanam H-5. Ini kunci keberhasilannya Agensi Hayati. Jadi tanah-tanah yang sudah mengandung racun dan mengandung yang disebut dengan residu dari bahan kimia berbahaya, itu bisa dinetralisir oleh Agensi Hayati Ekopen Protector. Ini dahsyat sekali ini produk. Jadi dulu uji cobanya ini pestisida A yang mengandung 25 EC, emulsifier berkonsentrat. Nah, itu dibikin larutan. Nah, itu diaplikasikan dengan dicampur dengan agen hayati dan akhirnya racun pestisida tersebut yang 25 EC tadi menggumpal dan yang tersisa adalah cairannya saja. Ini cairannya diuji coba apakah masih mengandung racun, dimasukkanlah ikan. Nah, ternyata ikannya masih hidup, berarti larutan tersebut racunnya sudah tidak ada. Inilah cara kinerja Agensi Hayati yang memang betul-betul bisa menetralisir racun. Nah, makanya di sini insya Allah para mitra PT BES, apalagi sekarang ada promo kemerdekaan dipermudah oleh perusahaan, dan sebelum masuk ke promo hari kemerdekaan, insya Allah ini masuk ke sistem dan ini akan menggampangkan dalam menyampaikan ke petani. Nah, kuncinya tadi harus ada tahapan dampak kerusakan, kemudian apa yang disebut dengan kerusakan yang ditimbulkan, baik itu tanah, tanaman, kemudian residu racun. Nah, itu insya Allah petani pun akan terbuka pikirannya kalau kita bawa ke arah mindset yang ada pada slide ini. Karena slide ini dibuat supaya lebih gampang dipahami. Ya. Nah, itu ya, seperti itu ya. Kemudian pengolahan lahan, nah ini cara aplikasinya. 1 saset agen hayati campur liter air yang bisa untuk luasan lahan 1000 meter, berarti 1 hektar itu dibutuhkan cuma 10 gram, 10 saset atau 100 gram. Nah, kemudian aplikasinya pagi maksimal jam 9, sore mulai jam 16.30. Nah, kemudian pencegahan tanaman pangan palawija hortikultura 2/3 pekan sekali, tanaman keras 3 pekan sekali, pengobatan atau kuratif 1 pekan sekali untuk semua jenis tanaman. Jadi prinsipnya H-5 ini diaplikasi dulu agen hayati untuk menetralisir semua jenis racun dan mikroba yang ada pada pada media tanam ya. Nah, setelah itu baru eco farming 2 hari berikutnya. Nah, jadi intinya ini ya, mungkin Mas Budi apa yang bisa saya sampaikan mengenai materi cukup itu dulu ya.